akhirnya kena juga. Ini mungkin adalah kata-kata yang banyak terucap setelah melihat pergerakan TikTok yang ingin menguasai semua segmen platform di Indonesia bahkan di dunia. Ya, Menteri Koperasi dan UMKM Dr. Andes Teten Marsuki atas nama pemerintah melakukan penolakan atas kegiatan TikTok yang menjalankan bisnis media sosial dan jualan online secara bersamaan. Loh, nggak bahaya tah? Kenapa ini bisa terjadi? Tentu ada hal yang dianggap berbahaya bagi ekonomi Indonesia di balik diperketatnya aturan TikTok di Indonesia. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu negara mana saja yang menolak TikTok Medsos dan TikTok Shop ini. Pertama, ada Taiwan yang paling duluan melarang penggunaan TikTok. Yang kedua ada Amerika Serikat. Ya, selain ada perang ekonomi Cina dan Amerika, alasan Amerika adalah ditakutkannya ada kebocoran data pengguna yang berujung tersebarnya rahasia negara Amerika Serikat ke Cina. Ketiga, ada Uni Eropa yang melarang TikTok hadir di perangkat pemerintah dan berdampak ke sekitar 32.000 pegawai dan 27 negara. Disusul Kanada, Latvia, Denmark, Belgia, Inggris, Selandia Baru, Australia, Estonia, Prancis, Belanda, Norwegia, Pakistan, Afghanistan, dan Jepang. Tunggu dulu, untuk Pakistan alasannya agak berbeda, yaitu alasan mereka adalah karena aplikasi TikTok mempromosikan konten yang tidak bermoral. Begitu juga dengan Afghanistan. Larangan itu dilakukan karena disebut sebagai cara melindungi kaum muda dari penyesatan. Kalau negara lain kan memblokir kebanyakan karena alasan keamanan dan ketahanan nasionalnya ya. Oke, kita lanjut ke masalah kita di Indonesia. Kalau dilihat-lihat untuk negara kita bukan karena alasan keamanan informasi negara atau melindungi kaum muda dari penyesatan seperti Afghanistan tadi, melainkan penolakan pemerintah atas kegiatan platform media sosial asal Tiongkok TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Ya, jadi digabung ya, ada medsos dan ada e-commerce-nya. Jadi kapan pemblokiran akan dijalankan? Staf khusus Menteri Koperasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Vicky Satari menyatakan, apa dampak positif negatif tentunya kan arahan Presiden jelas, ada 3 proteksi yang harus didorong, yang harus dipastikan pemerintah hadir. Yang pertama adalah proteksi kepada pelaku UMKM, kedua proteksi kepada platform lokal, yang ketiga adalah tentunya proteksi kepada konsumennya. Ya, jadi itu satu sisi. Dan kemudian nanti tentunya terkait dengan platform ini ada Kominfo, kemudian ada KBLI-nya, ada Kementerian Investasi. Ini rasanya tadi Pak Menteri, Pak Teten sudah tadi pada saat menyampaikan di DPR juga bersebelahan dengan Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil, komunikasi intens kemarin juga dengan Pak Mendag, ya ada forum rapat lintas kementerian gitu. Ini terus kita dorong, mudah-mudahan bisa sesegera mungkin. Untuk pemblokirannya masih berkoordinasi dengan kementerian terkait sih, tapi disinyalir larangannya berhubungan dengan akan tumbangnya UMKM di Indonesia. Dijelaskan juga bahwa UMKM Indonesia berdiri dalam satu platform saja. Kita ini berdiri satu platform sendirian. Jadi ada streaming dan hiburan, ada satu platform, ya ada video dan seterusnya. Ada platform perdagangan, Bukalapak, Tokopedia, Blibli dan seterusnya, pembayaran, link aja dan seterusnya, lifestyle on demand service, ada GoFood dan seterusnya, terus transportasi juga ada Gojek dan seterusnya, komputasi awan, logistik sampai dengan smart device IoT. Nah, berbeda dengan TikTok yang memonopoli semuanya. Induknya dari TikTok, ini semuanya ada, dari jejak media sosial ada, stream hiburan ada, perdagangan ada, pembayaran ada, lifestyle on demand service ada, transportasi ada, komputasi awan iya, smart device IoT iya, dan demikian juga Meituan, Tencent, Alibaba gitu ya. Kalau begini, bukan hanya UMKM, tapi platform lokal juga akan habis. Yang kolapsnya bukan hanya UMKM, sebenarnya platform lokal kita juga akan lama-lama ya akan habis. Karena tadi ekosistemnya end to end yang disebut monopoli hulu hilir gitu ya. Ya, kalau dipikir-pikir TikTok Show di live-nya di-feeding oleh media sosial TikTok yang jelas algoritmanya dan permainannya dipegang penuh oleh TikTok.
Seperti merekomendasikan siapa, barang apa, barang lokal atau barang luar, ya intinya kompleks lah. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya dengan Instagram dan lain-lain? Ternyata berbeda ya, karena checkoutnya bukan di IG, tapi cuma berbasis rekomendasi. Pusing ya? Intinya itu berbeda, kalian pasti bisa merasakan perbedaannya kan? Oke, menurut kalian bagaimana? Langsung di komen aja ya. Memang rezeki sudah diatur sih, tapi kalau udah ada yang memonopoli, ya mesti diatur kan? Nah, bagaimana tanggapan netizen terhadap kebijakan ini? Oke, check it out. Sangat setuju. Walaupun UMKM harus selalu inovatif tapi masalahnya kan melawan raksasa. Negara sebagai pelindung kesejahteraan rakyat perlu andil. Tolong pemerintah Indonesia, TikTok Shop itu dibanet. Cara kerja TikTok Shop itu beda dengan e-commerce legal yang ada di Indonesia masalahnya. TikTok Shop mengumpulkan data dari produk apa yang laris, lalu dikumpulkan oleh pemerintah Cina, selanjutnya diproduksi di Cina dan didatangkan ke Indo. Sangat setuju harus diatur regulasi secara tegas. Efek imbasnya bukan hanya ke umum saja, tapi hampir ke setiap lini bidang usaha. Bahkan jasa, serta pariwisata pun, omset pada menurun. Ini fakta di lapangan, coba kita sekali tengok dan datang belanja jangan cuma lihat online. Ke pasar pakaian terbesar seperti Tanah Abang, Pasar Cipulir, dan lainnya, para penjual banyak yang pada ngelamun dikarenakan sepi pengunjung. Di lorong jualan, memang sepi pengunjung, ini imbasnya bisa ke bidang usaha yang lain. Dikarenakan perputaran ekonomi melambat, pengurangan tenaga kerja, menurunnya omset para pelaku bidang usaha lain. Tolong hal ini jangan terlalu lama dibiarkan. Saya sangat setuju kebijakan ini, lagi pula pada dasarnya TikTok ini bidangnya adalah sosial media atau media hiburan. Kalau ada fitur shopping beda lagi bidangnya. Sebenarnya sebelum adanya TikTok Shop, di Instagram juga sudah ada fitur shoppingnya. Namun karena TikTok Shop ini viral, Ikipu segera menghilangkan fitur belanjanya. Akhirnya pemerintah SDH bertindak cepat Pak. Ini SDH agak terlambat. Banting duaan harga menjadikan iklim dagang SDH tidak sehat, yang membuat semakin SAKIT karena mereka menyasar kalangan menengah dan ke bawah, padahal itulah nadi utama umpun dan perekonomian Indonesia. Dan banyak tipu duanya. Awas TikTok bisa bikin perusahaan baru untuk mengakali peraturan. Betawi, keluarga kami usaha jualan baju muslimah, sampai bingung ada yang jual baju gamis 60, 75 di TikTok. Kalau bikin di kampung aja itu nggak bakal masuk harganya. Betul kata Pak Menteri. Demi menyelamatkan UMKM, harus tegas memblokir TikTok Shopping. Indonesia mengambil keputusan terbaik buat seluruh rakyat. Terima kasih pemerintah SDH Pro pada usaha rakyat. Salva Ekonomi Indonesia, Jurnalia CGN Pro TikTok Yambab, Indonesia berhak membuat regulasi untuk kepentingan berkebangsaan.